Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang materi integrasi dan reintegrasi. Materi ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang konflik dan kekerasan. Nah, seperti yang sudah kalian ketahui bahwa konflik dan kekerasan itu akan menyebabkan terjadinya disintegrasi. Maka dari itu, kita harus tahu tentang bagaimana cara penyelesaian konflik dan kekerasan agar dapat tercapai integrasi. Nah, namun sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu integrasi. Nah, itu yang akan dibahas di dalam pertemuan kali ini. Di samping itu, kalian juga harus menguasai tentang faktor cepat lambatnya integrasi dan bentuk-bentuk dari integrasi itu sendiri. Nah, langsung saja kita ke pembahasan pertama, pengertian integrasi. Nah, di gambar ini kita lihat adanya kebersamaan antara yang satu dengan yang lain, walaupun mereka mempunyai perbedaan ras, agama, etnis, ataupun yang lainnya. Namun, bisa kita lihat mereka bisa bersatu satu dengan yang lainnya. Nah, kalau di dalam sosiologi, ini bisa dikatakan sebagai integrasi. Nah, integrasi itu secara umum bisa diartikan sebagai suatu proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Nah, unsur-unsur yang berbeda di sini bisa meliputi agama, kelas sosial, ras, etnis, kelompok, dan lain sebagainya. Perbedaan-perbedaan itu tidak diindahkan lagi sehingga mereka bisa bersatu. Bahkan di dalam Al-Quran saja, firman Allah surat Al-Hujurat ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alna syu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Nah, di dalam ayat tersebut sudah jelas bahwa Allah menciptakan manusia di muka bumi ini tentunya berbeda-beda, baik dari golongannya, suku bangsanya, etnisnya, agamanya, jenis kelaminnya itu berbeda-beda. Untuk apa? Untuk saling mengenal. Karena dengan saling mengenal, perbedaan-perbedaan yang ada bisa kita pahami dan akhirnya kita bisa saling toleransi. Maka penting sekali integrasi dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya integrasi? Nah, di sini ada 4 faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya integrasi. Yang pertama itu homogenitas kelompok. Dan yang kedua itu besar kecilnya kelompok. Yang ketiga mobilitas geografis. Dan yang keempat efektivitas komunikasi. Nah, 4 komponen ini merupakan faktor yang bisa mempengaruhi cepat atau lambatnya suatu integrasi sosial yang ada di masyarakat. Yang pertama, homogenitas kelompok. Nah, di dalam homogenitas kelompok, kelompok-kelompok yang memang mempunyai kesamaan, misalnya dalam mata pencaharian, itu biasanya cepat terjadi integrasi. Mengapa demikian? Karena memang mereka punya tujuan yang sama.
Kemudian yang kedua, heterogenitas kelompok. Nah, tentunya heterogenitas ini bermacam-macam dari berbagai kelompok. Nah, contohnya di dalam gambar ini misal ada bermacam-macam profesi yang diteliti oleh masyarakat. Nah, ini akan mempengaruhi lambatnya terjadinya integrasi. Selanjutnya, yang kedua yaitu besar kecilnya kelompok. Tentunya besar kecilnya kelompok juga ini akan mempengaruhi cepat lambatnya suatu integrasi. Bisa kita lihat ketika kelompok itu kecil, hanya ada beberapa orang, itu integrasinya sangat cepat terjadi. Mengapa demikian? Karena mereka mudah membuat suatu konsensus atau kesepakatan. Sedangkan kelompok yang besar ini cenderung akan lambat. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu mobilitas geografis. Nah, di sini di dalam mobilitas geografis semakin sering anggota masyarakat melakukan mobilitas atau pergerakan, maka semakin sulit pula proses integrasi sosial. Karena jika seseorang sering berpindah-pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain, tentunya memerlukan adaptasi terlebih dahulu dengan lingkungan barunya. Beda halnya dengan orang yang mobilitas geografisnya rendah. Nah, kalau orang yang mobilitas geografisnya rendah, tentunya cukup sekali beradaptasi, maka akan lebih cepat terjadinya integrasi. Nah, kemudian yang terakhir yaitu efektivitas komunikasi. Nah, semakin efektif komunikasi yang dilakukan oleh seseorang, maka akan semakin cepat juga integrasi akan tercapai. Jadi di sini kuncinya agar integrasi itu cepat terjadi, maka komunikasi antara si pengirim pesan dengan si penerima pesan itu harus mempunyai feedback yang memang terjadi verifikasi pemahaman yang sejalan, sehingga antara si pengirim pesan dan si penerima pesan ini saling memahami di antara keduanya. Kemudian materi terakhir yaitu tentang bentuk-bentuk integrasi. Nah, bentuk-bentuk integrasi yang perlu kalian pahami itu secara umum ada 3. Yang pertama itu ada integrasi normatif, yang kedua ada integrasi fungsional, yang ketiga ada integrasi koersif. Nah, di antara integrasi ini tentunya mempunyai ciri dan kata kunci masing-masing yang dapat memudahkan kalian dalam memahami bentuk-bentuk integrasi tersebut. Nah, contohnya di sini integrasi normatif. Di dalam integrasi normatif, norma. Di sini norma kata kuncinya. Norma itu aturan. Jadi, intinya integrasi normatif itu terjadi jika ada aturan-aturan atau norma-norma dalam masyarakat yang dipatuhi. Contohnya seperti di gambar ini adalah Sekolah Mandua Kuningan yang sedang melakukan upacara bendera. Nah, ini bisa dikatakan sebagai integrasi karena memang mereka tergolong dari berbagai kelas. Ada yang kelas 10, kelas 11, kelas 12, ada jurusan IPS, IPA, bahasa, agama, dan sebagainya. Tapi mereka terintegrasi di satu tempat untuk melaksanakan upacara. Karena apa? Karena memang ada aturan. Beda halnya jika tidak ada aturan seperti ini. Tidak mungkin mereka tiba-tiba berkumpul di lapangan.
Nah, itu termasuk contoh dari integrasi normatif. Kemudian yang kedua yaitu integrasi fungsional. Nah, integrasi fungsional ini terjadi tentunya karena ada fungsi tertentu dalam masyarakat. Atau bisa disimpulkan supaya kalian lebih paham. Jadi di dalam integrasi fungsional ini ada unsur simbiosis mutualisme. Nah, dengan adanya unsur simbiosis mutualisme, anggota yang satu dengan anggota yang lain ini ada ketergantungan dan saling menguntungkan. Misalnya di sini ada pedagang bawang. Tentunya pedagang bawang ini mendapatkan bawang ini dari para petani. Nah, ini terjalin suatu integrasi fungsional karena mereka mempunyai hubungan simbiosis mutualisme. Kemudian yang ketiga, and the last, ini integrasi koersif. Nah, koersif ini biasa diartikan sebagai kekerasan, namun dalam hal ini tidak selamanya kekerasan. Maksudnya integrasi yang memang terbentuk karena adanya kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang. Contohnya bisa kita lihat di sini ada, katakanlah ini seorang direktur yang memang memimpin suatu diskusi atau rapat di dalam suatu perusahaan. Direktur ini tentunya punya kekuasaan. Jika tidak punya kekuasaan, beliau tidak mungkin bisa mengatur anggota-anggotanya. Sehingga di sini di dalam integrasi koersif, jadi integrasi itu bisa tercapai atas dasar kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang, seperti itu. Atau contoh yang lainnya misalnya adanya tawuran antar pelajar. Nah, tawuran antar pelajar itu bisa dihentikan dengan cara apa? Misal adanya penyemprotan gas air mata. Nah, itu tentunya dilakukan oleh pihak-pihak yang berkuasa. Jika tidak dilakukan oleh pihak-pihak yang berkuasa, tentunya ini akan semakin besar konflik yang terjadi. Tapi karena dilakukannya oleh yang berkuasa, sehingga tawuran antar pelajar tersebut bisa dihentikan. Mungkin materi pada pertemuan kali ini itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.